Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sarah Widapurwana dari Universitas Siliwangi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Senang banget hari ini saya bisa ngobrol bareng sama komunitas di sini. Boleh diperkenalkan dulu? Boleh. Nama saya Elga Almansa, di sini sebagai pelatih di Almansa Boxing Gym. Ya, tujuan saya datang ke sini adalah untuk belajar langsung gimana sih komunitas ini terbentuk, apa saja kegiatan yang pernah dilakukan, sampai bagaimana proses komunikasi dan kerjasama antar anggotanya. Harapan saya, lewat obrolan santai ini, saya bisa dapat pengalaman dan wawasan baru yang nantinya juga bermanfaat buat saya sebagai mahasiswa maupun buat kita semua. Oke, ke pertanyaannya ya Kak. Yang pertama, apa tujuan utama dibentuknya komunitas ini? Jadi tujuan dibentuknya komunitas ini tujuannya adalah untuk mengembangkan kepercayaan diri dan juga kesehatan untuk baik itu untuk anak muda ataupun orang tua. Contohnya sebagai misalkan anak-anak sekolah yang dibully dan tidak percaya diri, dia bergabung ke kelompok tinju atau komunitas tinju, dia akan lebih percaya diri untuk self defense-nya. Dan juga misalkan untuk orang tua yang ingin lebih sehat dan bugar bisa mengikuti olahraga tinju ini. Baik, cukup. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Proses pengambilan keputusan dalam komunitas ini dan seberapa besar kontribusi anggota dalam proses tersebut? Ya, kontribusi anggota dalam kelompok ini. Misalkan saya itu mengirimkan beberapa atlet untuk bertanding dan mereka itu memenangkan pertandingan itu, otomatis mereka mendapatkan sertifikat dan juga medali. Nah, dari sana kontribusi mereka kepada komunitas ini. Jadi menyumbangkan medali dan sertifikat. Dan juga dengan misalkan dengan kemenangan itu orang-orang bakal tahu dengan komunitas ini. Gitu. Cukup segitu aja. Ya. Lanjut, apa saja kegiatan atau program yang paling sukses atau berkesan yang pernah kalian selenggarakan? Yang sukses yang kita selenggarakan tepat di bulan lalu ya, kita di sini mengadakan eksibisi atau persahabatan dari tim Almansa dan Factor of Mom. Eksibisi itu berjalan dengan lancar dan juga tahun kemarin pertama pertandingan mengikuti pertandingan di Ciamis Fighting Series 1. Di sana kami memenangkan 2 medali emas dan 1 medali perak. Itu pertama. Dan yang kedua, kita mengikuti Bandung Striking. Di Bandung kita memenangkan 3 medali emas dan juga 3 sertifikat. Setelah itu kita mengikuti Ciamis Fighting Series 2. Nah, di sana kita memenangkan 5 medali emas dan 1 medali perak dan juga 6 sertifikat tentunya. Pertandingan terakhir yang eksibisi kemarin kita menyelenggarakannya secara sukses dan baik dan juga banyak peminatnya dari sana. Cukup segitu Ya. saja. Lanjut, apa dampak nyata yang telah diberikan komunitas ini kepada anggotanya atau masyarakat sekitar? Oke, dari anggota dulu ya. Ya. Anggota pertama, misalkan si anggota tersebut dibully ya di sekolahnya kan, ya sekarang suka ada bully atau apa ya. Dia tuh gak percaya diri untuk komunikasi lah atau untuk di self defense, dia itu tidak percaya diri. Kebanyakan dia mengikuti komunitas ini. Contoh, ada salah seorang anak SMP ya, dia ikut ini. Di sekolah dia pendiam, dibully, malu lah untuk bertanya atau apapun. Setelah mengikut ini, saya ajarin misalkan, harus percaya diri, diajarin boxing lah untuk self defense ya, bukan untuk kekerasan. Untuk itu. Dari sana dia meningkatkan kepercayaannya diri sedikit demi sedikit, dan itu pun sampai dia percaya diri sukses di sekolahnya. Dan juga misalkan ada yang ini untuk kesehatannya orang tua, misalkan yang usia rentan, yang obesitas contohnya, dia tuh ingin nurunin berat badan, gimana ya caranya, bingung lah, dia tuh mau banget untuk ke sananya. Dia pun join ke sini, katanya pengen ikutan boxing, pengen nurunin berat badan, pengen olahraga, gimana caranya, bisa nggak? Ya bisa, kata saya pandu di sana untuk olahraganya dari 0
ya. Terus untuk pola makannya saya kasih tahu harus begini. Dari sana tiap bulan alhamdulillah berat badannya turun saya bertahap sampai ke berat badan yang ideal. Terus untuk orang tua yang usia renta, misalkan ada yang darah tinggi dan kolesterol tinggi, dia mengikuti tinju di sini. Nah setelah itu rutin latihan pasti periksa ke dokter, normal semua udah. Jadi dari misalkan darah tinggi dan kolesterol setelah rutin tinju jadi normal. Kalau untuk untuk masyarakat misalkan untuk 17 Agustusan misalkan di sekitar sini kan pengen ada tinju have fun gitu, saya bisa ke sana untuk memandu jadi wasit lah, ngasih peralatan sekalian edukasi bagaimana itu tinju dan juga yang boleh atau tidak boleh dilakukan dalam tinju, manfaatnya gitu. Cukup Ya. Oke, lanjut. Apa peran media sosial atau platform digital dalam komunikasi? Ya, peran media sosial di komunitas sangat berpengaruh ya. Contohnya, saya buat Instagram boxing di Instagram. Nah dari sana orang-orang tuh misalkan pengen boxing atau apa kan, dia tahu dia harus kemana. Dia tuh nge-search di IG-nya boxing, muncullah itu, dia lihat-lihat isinya apa, bagaimana. Dan dari sana ada sampai ngasih DM pengen ikutan. Terus untuk mengetahui misalkan kalau mau ada pertandingan ataupun ada acara, saya juga lihatnya di media sosial. Misalkan ada post yang isinya pertandingan tanggal segini, saya screenshot dikirim ke grup untuk memberi info. Dan juga misalkan untuk edukasi juga di media sosial bisa, misalkan cara memukul yang benar, cara defense yang benar, dan juga misalkan ngasih tips pola makan sehari-hari untuk menurunkan atau menaikkan berat badan, ada di sana juga. Di media sosial itu sangat berpengaruh ya komunitas ini, terutama Instagram, Facebook juga, WhatsApp itu sangat berpengaruh. Nah di sana juga kita serajin ngepost ya di media sosial tersebut. Jadi si anak-anak sekolah, anak-anak remaja pada lihat di Instagram gitu. Jadi pengen ikutan tinju, berdampak positif lah intinya media sosial itu. Cukup ya, pertanyaannya cuma ada 5 Ya. Jadi itu hasil obrolan saya sama Aelga. Dari diskusi ini saya jadi paham bahwa keberadaan komunitas itu penting banget ya. Saya juga belajar kalau komunikasi yang baik, kerjasama tim, dan pemanfaatan media sosial punya peran besar dalam suksesnya program-program di komunitas ini ya. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk berbagi cerita dan pengalaman. Semoga komunitas ini semakin sukses dan bisa terus bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.